Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasni dengan NIM 859896816. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran yaitu filsafat ilmu. Yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan dan pengendalian mutu bagi ilmu pendidikan melalui 3 cara utama. Yang pertama yaitu memperkuat eksistensi. Nah, filsafat ilmu menjawab pertanyaan berdasarkan apa hakikat ilmu pendidikan, sehingga membuktikan bahwa ilmu ini bukan sekedar kumpulan pengalaman, melainkan bidang keilmuan yang terdiri ataupun berdiri sendiri, memiliki objek kajian, ruang lingkup, dan tujuan yang jelas. Hal ini mencegah ilmu pendidikan dianggap hanya sebagai ilmu lain atau pengetahuan yang tidak struktur. Yang kedua yaitu menjaga keilmiahan. Filsafat ilmu mengawasi metode berpikir dan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Ia memastikan bahwa teori-teori ataupun penelitian dan temuan di bidang pendidikan berdasarkan pada logika yang benar, prosedur yang sistematis, serta dapat diuji kebenarannya sehingga terhindar dari kesimpulan yang subjektif dan tidak berdasarkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mempertahankan nilai-nilai. Filsafat ilmu mengingatkan bahwa ilmu pendidikan tidak bebas nilai. Ia mengarahkan pengembangan ilmu agar tetap berpihak pada kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan bersama. Bukan hanya mengejar kemajuan teknisi semata yang bisa meluapkan hakikat mendidik manusia. Soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, hubungan antara keduanya bersifat timbal balik, yaitu pendidikan yang berkualitas justru menjadi sumber pengayaan bagi filsafat ilmu dengan cara yaitu memberikan objek kajian nyata. Di sini dunia pendidikan menghadirkan berbagai fenomena, tantangan, dan permasalahan kehidupan manusia yang beragama. Fenomena ini menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk terus merumuskan konsep-konsep baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, menguji kebenaran teori filsafat. Pendidikan menjadi tempat penerapan nyata dari prinsip-prinsip filsafat ilmu. Jika suatu pemikiran atau konsep filsafat terbukti berhasil diterapkan dan memberikan manfaat dalam mendidik manusia, maka hal itu semakin mengukuhkan kebenaran dan kegunaan filsafat ilmu itu sendiri. Selanjutnya, memperkaya dimensi nilai. Di sini pendidikan bertujuan membentuk karakter dan akhlak, sehingga dapat mendorong filsafat ilmu untuk terus mengembangkan kajiannya, agar tidak hanya membahas kebenaran secara rasional, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan, kebaikan, dan tujuan hidup yang hakiki. Soal yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dan memperbeda persoalan pendidikan? Nah, julukan ini sering diberikan karena filsafat ilmu itu memiliki 3 landasan utama yang bekerja seperti alat bedah untuk mengurangi masalah pendidikan secara mendasar, tidak hanya melihat gejalanya saja, yaitu yang pertama ontologi. Nah, menjawab apa ataupun membedah hakikat persoalannya. Contoh, ketika ada masalah peserta didik kurang disiplin, ontologi membantu kita memahami apa hakikat kedisiplinan itu sendiri. Apakah sekedar ketaatan pada aturan ataupun membentuk
kesadaran dirinya. Yang kedua, epistemologi. Bagaimana? Menganalisis cara memperoleh kebenaran dan solusi. Ia menjawab, bagaimana cara terbaik membunuh kedisiplinan ataupun memberikan kedisiplinan? Apakah melalui hukuman, keteladanan, atau pembiasaan? Dan bagaimana kita memastikan cara tersebut benar dan efektif? Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa? Mengkaji dan tujuan di balik tindakan. Ia menanyakan, untuk apa kedisiplinan itu diajarkan? Apakah semata agar kelas tertib atau agar peserta didik menjadi manusia yang bertanggung jawab sepanjang hidupnya? Dengan 3 dimensi ini, masalah pendidikan dapat dilihat secara utuh, mendalam, terarah, sehingga solusi yang diambil menjadi sasaran yang tepat. Yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Nah, berikut adalah penerapan sebagai aspek, yaitu yang pertama dalam kebijakan pendidikan. Berdasarkan aksiologi, pemerintah menerapkan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia yang bermain, cerdas, dan berakhlak mulia. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya mengejar kemanusiaan akademik, tetapi tetap memegang teguh nilai-nilai luhur sebagai arah utama. Yang kedua, dalam penyusunan kurikulum. Berdasarkan ontologi, kurikulum merancang materi pelajaran sesuai hakikat perkembangan peserta didik. Materi untuk anak usia dini disusun melalui bermain, sedangkan untuk remaja disusun melalui penalaran dan penelitian. Dan di sini juga ada berdasarkan epistemologi. Kurikulum merancang metode pembelajaran yang tidak hanya menghafal, tetapi juga mendorong siswa berpikir kritis, menyelidiki, dan menemukan pengetahuan sendiri agar ilmu yang diperoleh lebih bermakna. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya seorang guru tidak langsung menyampaikan jawabannya, melainkan mengajukan pertanyaannya, mengajukan diskusi, dan mengajukan argumen siswa. Ini menerapkan prinsip epistemologi, yaitu pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir dan pembuktian, bukan hanya ditransfer secara pasif. Selain itu, guru juga menghargai pendapat setiap siswa dan mengajarkan kejujuran dan tugas yang merupakan penerapan prinsip aksiologi agar proses belajar mengandung nilai kebaikan dan keadilan. Mungkin cukup di sini penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.